إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاده إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin ikhwatul iman jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini masuk pada kelompok as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama, golongan pertama masuk Islam. Bukan hanya itu, wal mubasysyaruna bil jannah, tapi sahabat ini juga termasuk kelompok sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat ini adalah sahabat Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia bercerita dalam hadis ini kepada kita semua, sesungguhnya satu saat ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, maka datanglah dua orang laki-laki dari suku Bali, satu tempat yang jauh dari Madinah. Kedatangan dua laki-laki ini menemui Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah ingin masuk ke dalam Islam. Maka kemudian ketika mereka sudah ada di hadapan Rasulullah SAW, keduanya pun bersyahadat masuk ke dalam Islam. Ketika sudah masuk Islam, maka laki-laki yang pertama begitu bersemangat. Dia sangat beringinan, bercita-cita, mempunyai harapan yang begitu tinggi agar bisa mati syahid. Berbeda dengan laki-laki yang kedua. Maka karena keinginan yang begitu tinggi, harapan yang begitu tinggi, kemudian Allah sampaikan keinginan dan keinginannya itu, sehingga dalam sebuah peperangan, kata Thalha bin Ubaidillah, laki-laki yang pertama ini pun gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh mati syahid. Sementara laki-laki yang kedua tidak demikian. Bahkan Allah panjangkan umurnya sampai 1 tahun ke depan. Kemudian Thalha bin Ubaidillah kembali melanjutkan ceritanya. Satu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu seolah-olah dia berada di depan pintu surga. Dan yang mengagetkannya adalah di dekatnya ada dua orang laki-laki yang ketika itu masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Lalu tidak lama kemudian keluarlah malaikat di dalam surga, lalu mempersilakan laki-laki yang kedua untuk masuk ke dalam surga. Tidak lama kemudian keluar lagi malaikat, lalu mempersilakan laki-laki yang pertama untuk masuk ke dalam surga. Dan untuk ketiga kalinya, laki-laki malaikat pun keluar dari dalam surga dan mengatakan kepada Thalha, kamu belum saatnya untuk masuk ke tempat ini. Silakan kau kembali. Maka keesokan harinya Thalha bercerita kepada para sahabat tentang mimpinya ini. Dan para sahabat ketika mendengar cerita dari Thalha heran, bingung, sehingga keheranan mereka, kebingungan mereka dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika sudah ada di depan Rasul, Thalha bercerita dari awal sampai akhir tentang mimpinya itu kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah mendengar cerita dari Thalha, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Wahai para sahabatku, mana dari kejadian tadi yang menurut kalian mengherankan? Maka kemudian para sahabat menjawab, hadzal rajul ya Rasul. Ini ya Rasul, laki-laki yang pertama. Bukankah dia mati syahid? Mati ketika sedang jihad fisabilillah. Tapi kenapa dia masuk surganya belakangan? Justru yang masuk terlebih dahulu adalah laki-laki yang kedua yang tidak mati syahid. Maka kemudian Rasul bertanya, bukankah laki-laki yang kedua Allah panjangkan umurnya sampai 1 tahun ke depan? Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Bukankah ketika dia bertemu, dia Allah panjangkan umurnya selama 1 tahun ke depan, lalu dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia saum di bulan Ramadan, dia memperbanyak sujud dan ketaatan-ketaatan yang lainnya selama 1 tahun itu. Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan sabdanya, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Wahai sahabatku, sesungguhnya perbedaan jarak di antara keduanya begitu jauh, seperti perbedaan jarak antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Bapak hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama harap ridho dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu
banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Terutama tentu satu kita ambil dan kita kaitkan dengan momen yang sebentar lagi akan kita masuk bulan suci Ramadan. Apa pelajarannya ketika kita kaitkan dengan Ramadan? Ternyata dahsyatnya Ramadan, luar biasanya Ramadan, amazingnya Ramadan. Kenapa? Karena dengan Ramadan bagaimana amal seseorang itu melejit luar biasa. Kita tahu, kita paham, kita sering disampaikan betapa tinggi nilai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak dihisab. Tapi kita mendapatkan dalam hadis ini betapa orang yang bertemu dengan Ramadan lalu dia memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka sesungguhnya dia memiliki lompatan amal yang sangat luar biasa. Dibuktikan tadi, laki-laki yang pertama mati syahid, tapi dipersilakan masuk surga untuk yang kedua, urutan yang kedua. Tapi justru yang Allah dahulukan, Allah persilakan untuk masuk ke dalam surga adalah laki-laki yang kedua yang tidak mati syahid. Kenapa? Karena rahasia tadi. Karena laki-laki yang kedua ini dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dan apa yang dialami oleh laki-laki tersebut, laki-laki yang kedua tersebut, sekarang sebentar lagi kita akan mengalaminya. Kita berharap Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Maka jangan remehkan Ramadan. Jangan anggap biasa bulan Ramadan. Betul, Ramadan itu adalah salah satu bulan siklus tahunan sebagaimana Allah sebutkan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, dan itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya Ramadan tetap akan datang. Tetapi tidak semua orang, pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya itu akan dihampiri oleh Ramadan. Sebagaimana tamu kehormatan datang ke sebuah komplek, dia tidak akan mungkin dan mendatangi semua tempat. Dan selalu siapa terkait dengan Ramadan yang akan didatangi oleh Ramadan, yang akan dihampiri pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya oleh Ramadan. Mereka yang melakukan persiapan dan bekal yang cukup untuk bertemu dengan Ramadan. Maka istilah tarhib Ramadan, tarhib itu kalau memang mau dikatakan tidak ada, jarang digunakan oleh para ulama untuk bulan-bulan yang lain. Kita tidak pernah mendengar istilah tarhib Rajab, tarhib Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tarhib Muharram. Tapi yang sering digunakan adalah tarhib Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan yang sangat spesial sekali. Maka sekali lagi, apa yang sudah ada di depan mata kita, sesaat lagi, bahkan mungkin sosok kita sebagiannya akan sudah melaksanakan, sudah masuk menurut perhitungan mereka nanti malam. Artinya mereka nanti malam sudah mulai melakukan taraweh, besok sudah melaksanakan saum Ramadan. Apa yang sudah depan mata kita ini hendaknya jangan kita anggap sepele. Bagaimana Ramadan bisa merubah diri kita semua, amal-amal kita, dari semua amal. Maka kalau dengan Ramadan nanti kita tetap biasa dalam melaksanakan saum atau bahkan tidak melakukan saum, maka wallahi di bulan-bulan yang lain dia tidak akan pernah bisa sanggup melaksanakan saum. Kalau di bulan Ramadan nanti dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat tarawih, malah sholat qiyamul lail, maka wallahi di bulan-bulan lain dia tidak akan pernah bisa sanggup melakukan itu. Kalau nanti di bulan Ramadan kita tetap bakhil terhadap harta kita, enggan bersedekah, maka wallahi sesungguhnya di bulan yang lain dia akan lebih bakhil lagi. Kenapa?
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man hurima khairaha faqad hurima." Siapa yang Allah haramkan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah juga akan haramkan dia mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hamba Allah, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka itu persiapkan sebaik-baiknya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentu bekal yang terbaik dalam rangka kita bisa maksimal nanti melaksanakan ibadah Ramadan adalah di samping bekal keimanan, karena memang Allah hanya menyeru orang-orang yang beriman untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Lalu yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah bekal ilmu. Karena sesungguhnya iman tidak cukup untuk diterimanya amal ibadah kita, tapi dia juga butuh ilmu. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah akan angkat derajatnya itu bukan hanya orang-orang beriman, tapi juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah punya persiapan yang cukup untuk memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa maksimal dan insya Allah bisa melejitkan amal-amal soleh kita, sehingga kelak nanti pada akhirnya di hari akhir nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.